Pengembangan Lembaga Pendidikan Bapak Dahri Novan Uji Iskandar MPD. Kerjasama dan pengembangan usaha Dr. Andes Sutrisno. Kesejahteraan dan ketenaga kerjaan Syahur Amrani SPD MPD. Hidup guru, hidup PGRI, hidup solidaritas, siapa kita? Indonesia. Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah informasi penetapan pengurus lanjutan PGRI Kabupaten Jember periode 2024-2025 yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur Dr. Andes Siswaji MPD. Berikut ini pernyataan Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur Dr. Andes Siswaji MPD tentang legalitas PGRI di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Yunifa Rosyidi MPD menjawab pertanyaan Lukman Republik Kabiro Media Nasional Sinopsis.co.id. Mungkin ini yang terakhir ini perwakilan orang tua media nggak tahu apa terkait dengan ini, biasanya suaranya lebih murni. Ya, monggo Pak Lukman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Hakim, Kepala Biro Media Nasional Sinopsis.co.id. Saya kan sering berusuhan dan termasuk kemarin saya sempat berdebat dengan salah satu ketua PGRI yang ada di wilayah selatan, di mana pada intinya mereka ya apa yang disampaikan oleh teman-teman bahwa mereka netral. Namun tentu saya bantah, jadi kan bukan netral tapi berpihak, karena begini alasan mereka bahwasanya PTUN ini statusnya no. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ini yang menjadi alasan. Loh, ini kan sudah ada Kongres ke-23 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia dan beberapa menteri. Artinya, pemerintah mengakui keberadaan PGRI di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Yunifa. Yang ingin saya tanyakan sekaligus ini sebagai bahan wawancara. Bagaimana dengan adanya pernyataan dari salah satu pengurus PGRI bahwasannya Kongres ke-23 yang dilaksanakan oleh PB Yunifa ini tidak sah karena statusnya masih dalam status sengketa dan status no, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Terima kasih. Ini sekaligus wawancara, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Lukman. Jadi Pak Lukman, saya minta Pak Lukman bisa memberikan informasi yang benar terkait dengan proses dinamika yang ada di PGRI ini. Insya Allah ketika panjenengan minta informasi kepada saya maupun kepada Pak Pur, insya Allah kami akan memberikan informasi yang benar. Karena kata kunci saya di mana-mana dalam memperjuangkan apapun, kata kunci yang prinsip di dalam hidup saya, yang pertama jangan pernah menfitnah. Jangan pernah menfitnah orang. Yang pertama ini yang kedua. Yang pertama jangan sekali-sekali menfitnah orang. Yang kedua jangan membohongi orang. Itu kata kunci. Insya Allah selamat dunia akhirat. Ya. Jadi itu. Maka dari itu kita yang ada di PGRI ini sudah ketika kita ini berjuang mensosialisasikan tentang status hukum PGRI, jangan sekali-kali memfitnah orang. Ya. Sudah dihindari. Tapi sampaikan fakta hukum yang sebenar-benarnya. Kalau disampaikan yang sebenar-benarnya, ketika orang lain tersinggung, ya emangnya gue begini. Tapi yang penting jangan memfitnah orang. Jadi begitu. Ketika saya berbicara bahwa pengurus PGRI sudah dibekukan, ada faktanya karena ada SK pembekuan sejak tanggal 24 April. Dan ketika PGRI dibekukan tidak boleh melaksanakan kegiatan apapun, itu anggaran dasar yang mengatakan, bukan Pak Siswaji. Nah, begitu. Sehingga tidak ada fitnah.
Oh, Pak Siswa, Pak Siswa ngomong begitu, anggaran dasar, bukan Pak Siswa wajib. Jadi apa yang saya ungkapkan ini adalah amanah anggaran dasar. Bahwa pengurus kabupaten, ini pengurus kabupaten ya Pak, yang dibekukan itu pengurus kabupaten. Kecamatan tidak, ranting tidak. Nah, maka ketika kecamatan melaksanakan kegiatan sah. Nah, begitu. Jadi ini harus dilayani. Tetapi ketika kemudian diingatkan bahwa ini adalah PGRI yang benar, Bu Unipa ini yang benar, status hukumnya yang betul, PTUN menang, kemudian dia disuruh loyal kepada PGRI yang benar, tidak mau. Nah, bersikap kita. Jadi begitu. Bersikapnya yang adil. Pak, sampai yang saya berikan waktu seminggu atau 2 minggu. Saya minta sampai tidak netral, tetapi mengambil sikap loyal atau tidak loyal kepada PBB ini. Nah, begitu. Harus tegas. Ini kita perang. Mohon maaf. Ya, kita ini berjuang. Maka harus tegas. Jadi bukan keras, tegas. Sama nggak boleh netral, sama nggak beri waktu. Seminggu cukup berdiskusi. Kalau perlu sampai cari pakar hukum. Nah, enak dong, memberikan ruang diskusi. Sudah silakan diskusi dengan pakar hukum. Posisinya PBBGRI sekarang ini materinya ini. Nah, dengan beri materi Pak Pur tentang himbauan penting dari LKBH PBGRI. Mohon maaf Pak Lukman, saya ini kebetulan anggota LKBH PBGRI. Ada SK-nya. Ya. Jadi saya kalau ngomong hukum, saya atas nama, mohon maaf, anggota LKBH. Bukan mengatasnamakan LKBH, saya anggota LKBH. Oleh karena itu saya berhak meluruskan yang terkait dengan posisi hukum PBGRI. Diberi putusan PTUN yang 142 halaman itu. Nah, ini. Kemudian diberi itu SK pembekuan, diberi SK-nya panjenengan, diberi SK ahli kita terakhir. Nah, sudah cukup aja. Kalau perlu konsultasi orang hukum, baru kemudian menyatakan sikap. Ketika diberikan waktu seminggu kok tetap kalau tidak bersikap loyal kepada kita, silahkan panjenengan mengambil sikap secara organisatoris. Ya, secara organisatoris bagaimana? Ya bisa saja langsung PJ-nya di PAW. Ya, jadi begitu. Cari pengurus cabang yang loyal sama kita. Sudah nanti langsung di SK oleh panjenengan. Di SK. Ya, tembuskan. Jadi begitu. Yang kami lakukan di Banyuwangi seperti itu. Sehingga ketika nanti ini PC-PC sudah didatangi oleh teman-teman pengurus. Sudah diinventarisir. Punya satu kecamatan sekarang kemarin sudah di PAW, kecamatan Muncar sudah langsung di PAW. Yang lain diam, nggak bergerak. Nah, begitu. Tapi diberikan waktu berpikir, diberikan waktu diskusi, tidak langsung digorok begitu saja. Kita ini kan harus memberikan kesempatan teman-teman berpikir secara rasional. Kita ini kan ngajak baik-baik, ya, bukan menjerumuskan mereka ke jalan yang sesat. Jadi begitu untuk konsolidasinya seperti itu. Kalau yang terkait dengan Pak Lukman bahwa kalau pihak sebelah mengatakan bahwa ini kongresnya Bu Uni tidak sah. Oh, ada kencang, selamat, selamat berjuang Pak. Insya Allah kencang kuat sudah. Ya. Jadi begini Pak Lukman, bahwa Kongres PGRI di bawah kepemimpinan Bu Unipah dengan SK ahli terakhir 20 November itu punya legalitas mutlak. Orang itu dicatat, punya legalitas mutlak. Ya. Apa dasarnya? Dasar yang pertama, nanti tolong dibaca. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 67. Ya. Bahwa di sana pasal 67 ayat 1 dikatakan bahwa gugatan kan mengatakan bahwa mereka ini masih sengketa. Iya. Gugatan itu tidak menunda, tidak menghalang-halangi keputusan badan. Keputusan badan itu apa? Keputusan Menkumham. Ya. Termasuk SK pembekuan, semua jalan. Itu tidak terpengaruh dengan gugatan itu. Dan itu masuk di dalam pertimbangan PTUN ya Pak Ferry. Masuk. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 Pasal 67. Nah, ini dasarnya Pak. Ini yang kedua. Ya. Tanggal 6 Februari. Ini
Ini dasarnya Kongres. Tanggal 6 Februari, PB kirim surat ke Menkumham. Terus kita mendapatkan surat dari Menkumham. Tanggalnya 6 Februari, surat Menkumham nomor AHU.7.AH.01 garis datar 853 tanggal 6 Februari 2024 menyatakan bahwa SKAHU terakhir dan tidak ada SKAHU lain yang berlaku saat ini adalah SKAHU nomor AHU 00000.AH.01.08 tahun 2023 tanggal 20 November 2023 dengan susunan kepengurusan yang sah sebagai berikut. Ketua Umum Profesor Dr. Unifa Rosyidi MPD. Sekjen Haji Muhir Subagja MM. Bendahara Catur Nur Rahman P. SPD. Ini suratnya Menkumham, Pak. Ya, ini sah. Ini surat Menkumham yang mengatakan bahwa tidak ada AHU lain yang sah kecuali SKAHU 20 November. Nah, inilah yang dijadikan pijakan oleh Bu Unifa mengadakan kongres. Nah, jelas Pak? Ini nanti di PPT saya ada, Pak. Tolong jangan baca. Ketika orang lain mengatakan ini saja saya. Jadi ketika kongres dasarnya SKAHU 20 November, kita mengadakan kongres tanggal 3 Maret. Ya. Kemudian siapa yang hadir? Kongres. Siapa yang meresmikan? Presiden Republik Indonesia. Kapolri hadir. Ya. Menteri hadir. Menteri Perdagangan hadir. Menteri Agama hadir waktu itu. Kenapa kok tahu saya hadir? Jadi begitu. Bukan katanya siapa. Maka Bapak Ibu sekalian, bahwa Pak Lukman, bahwa kongres itu legal. Begitu. Jadi organisasi itu harus punya dua, Pak Lukman. Yang pertama legalitas. Legalitas itu diakui oleh pemerintah. Kalau kemudian presiden hadir, masa masih meragukan legalitasnya? Jadi legalitas itu dimiliki oleh organisasi dengan pengakuan hukum. Negara hadir, presiden hadir, meresmikan kongres. Yes. Ya. De facto loh ini. Ya. Yang kedua, legitimasi. Legitimasi itu apa, Pak Lukman? Pengakuan dari anggota. Ketika kongres kemarin tanggal 3 Maret dihadiri oleh 34 provinsi seluruh Indonesia, tidak satupun provinsi yang tidak ikut, semua ikut. Ya, kira-kira Jember saja yang tidak ikut. Kira-kira Jember saja sama Pasuruan yang tidak ikut. Banyuwangi ikut. Jadi se-Indonesia itu hanya Jember sama Banyuwangi, sama Pasuruan yang tidak ikut. Banyuwangi sudah ikut karena Januari sudah dibentuk, maka Maret langsung ikut. Ya, artinya apa? Bahwa Bu Uni itu dipilih secara aklamasi oleh forum kongres dan besar. Ketiga itu. Dan lebih dikuatkan lagi, legalitasnya apa? SKAHU 8 Maret tahun 2024. Selesai. Diperkuat lagi apa? Juli, putusan PT UN menang kita. Sudah selesai. Maka kalau kemudian mereka mengatakan bahwa tidak sah, jadi mana? Ya bisa aja lah lawan mengatakan tidak sah, ya biarin aja. Ya. Kalau sah kan dia diterima presiden. Ya. Jadi begitu. Maka yang perlu dicatat, tanggal 20 November 2023, HGN secara nasional, penyelenggaranya di Britama Arena Jakarta. Saya hadir. Siapa yang hadir? Pak Jokowi hadir. Panglima Pak Agus hadir. Kapolri hadir. Menteri Pendidikan hadir. Menteri PMK hadir. Bayangkan. Ya. Pertanyaannya, Ketua PDKLP itu hadirnya di mana, Pak? Mohon maaf, bukan fitnah ya. Ini hanya untuk komparasi supaya anggota tahu bahwa mana yang sah. Jadi begitu. Apalagi diperkuat lagi dengan kongres. Ya, saya kira itu Pak Lukman. Mohon ini menjadi materi pencerahan kepada teman-teman guru. Tolong nanti materinya kita klarifikasi dulu, kita cross check. Kita tidak bermaksud apa, maka berita yang kita sampaikan kepada guru terutama
karena guru itu sarjana semua, jangan sampai mendapatkan berita yang hoax. Nah, kan begitu. Ini berita ini insya Allah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Saya kira begini Pak Lukman, terima kasih, dan teman-teman nanti PPT ini akan saya share, tolong dipelajari. Pak Lukman kalau ada apa-apa bisa telepon saya, nanti minta teleponnya kepada Pak Pur. Terima kasih. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.